Shalom. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Ya, kita merasakan kebaikan Tuhan. Saat ini juga kita berkumpul tempat ini untuk beribadah bersama, memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan mengalir dalam kehidupan kita. Biarlah anugerah Tuhan bersama-sama dengan kita. Anugerah Tuhan ada sekeliling kita, layaknya perisai yang melindungi kita dari setiap mara bahaya. Anugerah Tuhan menolong kita saat dalam kesulitan. Anugerah Tuhan selalu bersama dengan kita saat duka. Saat kita senang pun Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu dekat. Dan Tuhanlah yang menjadi sahabat kita, penjaga kita, menjadi juru selamat kita. Saya undang bangkit berdiri, Bapak Saudara. Mari kita naikkan pujian anugerah-Mu seperti perisai. Saat kita datang ke hadirat Tuhan, mari kita sujud menyembah Tuhan. Karena Tuhanlah Allah dan sahabat kita. Haleluya Tuhan. Saat ku datang di hadirat-Mu, ku sujud menyembah.
Tuhan adalah penjaga jiwa. Tuhan adalah penjaga kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang Tuhan karena ada Engkau. Hatiku tenang Tuhan karena memiliki Engkau. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Menjadi perisai kami. Engkau ada di depan kami Tuhan. Menuntun kami Tuhan. Biarlah kami berserah kepada Engkau. Karena kami tahu rencana-Mu penuh dengan damai sejahtera. Biar rencana-Mu Tuhan ada di atas kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah sahabat kami. Di setiap jalan, di setiap tempat oleh Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Saat kami ada di titik yang paling terendah sekalipun, Engkau ada bersama dengan kami. Saat kami jatuh, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karena kami tahu Tuhan, Engkau memagari kami. Engkau telah memagari kami dengan anugerah-Mu Tuhan. Rahmat-Mu itu seperti perisai. Kau memagari aku dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikanmu, kesetiaanmu memerhatiku. Percayalah Engkau memagari memagari aku dengan anugerah-Mu. Rahmat-Mu seperti perisai di sekelilingku. Hanya Engkaulah menjaga jiwaku, sahabat setia di dalam hidupku. Kebaikanmu, kesetiaanmu memerhatiku. Percayalah kebaikanmu, kesetiaanmu memerhatiku. Percayalah kebaikan-Mu. kebaikanmu, kesetiaanmu memerhatiku. Kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan sungguh amat sangat luar biasa. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan iman kami, dengan jiwa kami, dengan akal budi kami, dan dengan keyakinan kami Tuhan. Kami akan tetap setia mengikuti Engkau Tuhan sampai pada akhirnya. Sampai pada kami dipanggil kembali Tuhan. Kami akan tetap setia Tuhan, karena rahmat-Mu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami akan mengucap syukur dan berterima kasih. Tuhan sangat luar biasa bagi kami. Kasih anugerah-Mu juga sungguh amat luar biasa. Kami tidak dapat melukiskan dengan kata-kata. Kami tidak bisa mengungkapkan dengan kata-kata. Karena begitu besar dan begitu hebatnya kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Kami akan menyembah dan juga kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kami lebih kerinduan Tuhan untuk menyembah Engkau setiap saat, setiap waktu yang berasal dari hati kami. Ya Tuhan, berkati setiap ada dari kami, setiap jemaat, setiap hamba-Mu yang akan mengambil bagian, dan juga kami tak lupa untuk berdoa untuk saudara-saudara seiman kami yang dalam perjalanan dengan Tuhan anak yang kami untuk beribadah bersama, dan juga kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit. Biar Tuhan menjawab sakit penyakitnya, biar Tuhan memberikan kesehatan yang berasal dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengan doa kami ya Bapa, kami panjatkan dalam hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kita tetap berdiri. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sumber kekuatan kita adalah berasal dari Allah saja. Allah sendiri. Kau milikku di surga. Yang ku ingin di bumi hanya tak ku andalkan kekuatanmu, Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber kekuatan kita. kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi hanya Engkau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bahagiaku selamanya. Allah sumber buatku, Allah sumber buatku, Allah sumber buatku dan bahagiaku selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali. Sumber kekuatan kita itu berasal dari surga. Amin. Amin ya, karena kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mengandalkan kekuatan bisa ini, bisa itu, tidak. Kita mengandalkan kekuatan yang berasal dari surga, yaitu kekuatan yang berasal dari Allah. Amin. Karena sumber kekuatan kita itu adalah dari Allah, dan Allah juga menunjukkannya dengan mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia menebus kita. Karena anak domba Allah, kita diberikan kesaksian, kita diberikan kekuatan, dan juga kita diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan oleh darah anak domba. Oleh darah domba.
nama Tuhan. Keselamatan yang berasal dari Tuhan itu sungguh amat luar biasa. Tidak ada di tempat lain. Tidak ada Tuhan lain. Tidak ada dewa-dewa lain yang seperti Tuhan kita, yang memberikan darahnya, telah menebus kita dari dosa, memperbaiki hubungan kita kepada Allah, karena kuasanya yang sungguh amat luar biasa. Amin. Amin. Tuhan ya. Kuasanya kita akan memberikan yang kepada Tuhan. Saya akan persilakan untuk mempersiapkan sembahan kita. Oke. Di nama Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Bila persembahan ini menjadi rupa yang harum kepada Tuhan, dan juga sebagai pengingat kita untuk memberikan kepada Tuhan, karena semuanya itu, semua yang kita miliki hanya berasal dari Tuhan saja. Terima kasih Kristus. Saya minta Pak Yoyo untuk berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Allah Bapa kami yang surga, Tuhan, pada pagi hari ini kami bersyukur di mana kami dapat berkumpul bersama saudara kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan, saudara kita akan mengamalkan Tuhan, supaya kerajaan-Mu dapat terluas dalam gereja ini Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita naikkan pujian. Hanya dekat Allah saja aku tahu. Yang melindungi kita setiap saat, melindungi kita dari setiap serangan dari kegelapan. Hanya dekat Allah saja adalah gunung batu yang sungguh amat kuat. Hanya dekat Allah saja kita bagaikan batu karang yang setiap saat diterjang ombak namun tidak hancur. Karena hanya dekat Allah saja ada ketenangan dalam hati kita. Hanya dekat Allah saja kita mendapatkan kasih yang begitu luar biasa. Karena satu-satunya yang dapat kita andalkan, yang tidak mengecewakan dan ada kepastian adalah berasal dari Allah. Mari kita naikkan pujian. Satu-satunya yang mengandalkan, karena waktu yang terbaik adalah bersandar kepada Tuhan. Waktu
sumber kedamaian, satu-satunya yang mengandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya undang Bapak Saudara bangkit berdiri. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, ada setiap saat, setiap waktu, karena waktumu adalah yang terbaik. Saat ku bersandar kepadamu, hanya Engkaulah harapan, satu-satunya harapan yang aku miliki, hanya satu-satunya yang dapat Tuhan lakukan. Satu-satunya yang Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, yang ku percaya hanya Engkau. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan. Engkau Tuhan satu-satunya yang ku percaya. Sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Haleluya, Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Kita menyembah Tuhan. Satu-satunya yang dapat kita andalkan adalah Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah. Hanya satu-satunya yang dapat memberikan kita kekuatan, kesembuhan, kedamaian.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang ada dalam hati kami adalah mengagungkan Engkau. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Yang ada dalam hati kami adalah saat kami bersandar Tuhan, bila kami bersandar kepada Engkau, saat ada yang dapat kami andalkan, kami akan mengandalkan Engkau Tuhan. Saat kami tidak memiliki pengharapan, bila kami berharap kepada Engkau. Haleluya. Satu-satunya yang kuandalkan adalah berasal dari Tuhan. Satu-satunya yang kita percaya adalah Tuhan itu sendiri. Tuhanlah sumber kekuatan itu. Kaulah sumber kedamaian ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadi satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya Tuhan. Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih menjadi satu-satunya kekuatan. Engkau Tuhan pemimpin. Engkau Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan yang memberkati. Tuhan pemimpin. Dan Tuhan saja memulihku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ya Bapa, ya Tuhan kami bersyukur Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan adalah Engkau saja Tuhan. Satu-satunya yang ada dalam hati kami adalah Engkau saja Tuhan. Engkaulah sumber kami. Engkaulah sumber kekuatan kami. Sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya Tuhan, firman yang berasal dari surga akan kami dengar Tuhan. Biarlah firman ini, firman yang akan dibawakan oleh hamba, menjadi kekuatan kami Tuhan, menjadi satu-satunya kekuatan kami. Karena itulah firman, itulah perkataan yang berasal dari surga. Ya Bapa ya Tuhan, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kepada firman, agar perkataan yang berasal dari surga, agar firman ini dapat bertumbuh dalam hati kami, akan menjadi kekuatan kami Tuhan, dan akan menjadi buah-buah dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu firman yang kami dengar ini yang berasal dari surga dapat kami lihat melalui buah-buahnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami, pengharapan kami Tuhan, dalam hadirat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan hamba untuk maju ke depan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita berada di dalam rumahnya, kita menyembah Dia, kita menikmati hadiratnya. Itulah sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, mari kita belajar sebuah kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan, yang kita buka dalam kitab Wahyu 4. Wahyu pasal 4
mulai ayat 1 sampai dengan 11. Mari saya undang Bapak Ibu berdiri bersama-sama, kita akan baca bersama-sama. Wahyu 4 ayat 1 sampai dengan 11. 1, 2, 3. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh dan lihatlah sebuah tahta berdiri di surga, dan tahta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tahta itu matanya bagaikan permata yasmis dan permata sardis, dan suatu langit melindungi tahta itu hilang gemilang bagaikan sabut Tuhannya. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guntur yang berderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Ada makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan penghormatan dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungguhlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka akan menghadap Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkaulah yang menerima pujian-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kata-kata yang dalam semuanya itu ada. Silakan. Mungkin Bapak Ibu atau saudara sekalian berpikir tentang apa surga itu, bagaimana surga itu bagi kita. Jangan sampai kita berpikir seperti orang dunia. Mereka berpikir surga itu ada kesenangan-kesenangan dunia yang begitu indah. Segala sesuatu yang mereka pikirkan tentang surga itu adalah seperti yang paling indah, yang paling menyenangkan yang ada di dalam dunia ini. Pola pikir kita tidak seperti pola pikir manusia dunia. Satu saat ada seorang yang hidupnya penuh dengan kejahatan.
Dia selalu membuat kejahatan di mana-mana. Pokoknya dia dapat sesuatu, dia bersenang-senang, dia berfoya-foya, dia senang bersama dengan artis-artis dan lain sebagainya. Satu saat dia sakit keras. Kemudian dalam sakit kerasnya dia didatangi iblis. Iblis mengajak dia, ayo mari ke neraka bersama aku. Ke neraka ya. Karena dia memang merasa hidupnya jahat dan semua dia tahu bahwa dia akan menuju ke neraka. Kemudian dia diajak oleh iblis itu. Lalu kemudian waktu tiba di tempat, dia bersorak, wah senangnya, indahnya neraka ya. Di sana ada artis-artis yang sedang menyanyi, ya. Di sana ada orang-orang yang bersukacita dengan segala sukacita duniawi. Wah, ya iblis, saya mau masuk neraka. Karena di sana ada segala sesuatu yang paling menyenangkan. Sudah, kemudian dia kembali lagi. Dan yang berikut, dia pergi lagi, dibawa ke neraka. Waktu sampai di neraka, dia begitu takut karena melihat api yang menyala-nyala dengan begitu banyak orang berteriak-teriak, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekecewaan, penuh dengan segala hal yang sama sekali tidak menyenangkan. Lalu dia berkata kepada iblis, loh, iblis, kok bertolak belakang? Kata iblis apa? Tadi itu kan promosi, kan? Promosi supaya kamu mau masuk neraka bersama dengan aku. Yang sekarang ini kenyataannya. Dalam dunia ini banyak kali promosi itu menyesatkan, ya saudara. Promosi itu menyesatkan. Saya karena masa tua ini sulit untuk pergi-pergi, misalkan ke pasar, pergi ke Malang untuk mencari barang-barang. Jadi saya banyak beli di online. Walaupun saya itu teliti mencari apakah benar seperti itu, tetapi sering juga tertipu. Promosinya seperti ada panci yang sangat bagus, sangat mahal harganya. Lalu kemudian dikatakan panci ini akan dijual 500.000. Wah, kok murah sekali ya? Kenapa? Akhirnya saya terkena promosi. Dan waktu barang datang, ternyata pancinya panci gembreng, saudara. Panci gembreng. Oh, saya bicara sama yang mengatakan, loh, promosinya kok begitu? Datanya kok seperti ini? Saya nggak tahu, Bu. Saya kan hanya kurir untuk membawakan dan lain sebagainya. Itulah keberadaan di dalam dunia ini dibandingkan dengan perkara yang surga. Di dalam dunia ini segala hal yang manusia anggap itu baik, itu indah, itu menyenangkan, mereka masuk di dalamnya, tetapi sebenarnya nanti akhirnya membawa mereka kepada neraka yang kekal.
Bapak Ibu Saudara, karena itu kita manusia surgawi hidup dalam pujian, hormat, pengagungan kepadanya. Kenapa? Karena kita akan hidup di dalam surga yang sangat mulia, yang sebenarnya tidak dapat dibayangkan. Tidak dapat dibayangkan. Dan semuanya itu ada di atas kemampuan manusia untuk bisa mengerti. Apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita dengar, apa yang bisa kita rasakan, itu jauh dari kemuliaan surga. Oleh karena itu, karena kita telah dibawa oleh Allah untuk mengenal Dia dan kemuliaan surgawi, maka biarlah hidup kita ini adalah hidup dengan penuh pujian, syukur, kemuliaan, dan segala sesuatu sanjungan yang hanya kita berikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena Dialah yang memberikan surga itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita mengenal sebenarnya hanya Alkitablah yang betul-betul berbicara tentang surga. Dari sejak Perjanjian Lama dibicarakan tentang surga, tentang kemuliaan Allah. Di tempat lain kita tidak mendapatkan. Karena itu di tempat lain yang ada adalah seperti pola pikir manusia duniawi. Karena surga itu tidak bisa dibayangkan oleh kita manusia, maka kita lihat gambaran tentang surga itu, ya, surga itu sebenarnya tidak bisa kita gambarkan. Tetapi di sana saudara melihat ada seperti apa ya, tulisan-tulisan yang ada di dalam, kalau kita sekarang kertas ya, hubungan kertas ya. Tapi dulu hubungan papirus pada zaman Perjanjian Lama. Nah, dari sanalah kita bisa belajar berbicara tentang surga. Tetapi sekali lagi, yang hanya kita tahu adalah sebatas kita bisa dapat mengenal. Di surga memang ada malaikat. Dan kadang-kadang pada banyak waktu malaikat itu menampakkan dirinya kepada manusia. Apakah malaikat itu punya sayap ya? Kalista, malaikat itu punya sayap enggak? Di gambar-gambar itu kelihatan malaikat punya sayap. Tapi sebenarnya malaikat itu tidak bersayap seperti burung ya. Banyak orang yang ditemui malaikat itu adalah dalam wujud seperti hampir seperti manusia laki-laki gitu ya. Kenapa kok digambarkan ada sayapnya? Karena dia bisa seperti turun dari surga ke bumi. Manusia nggak punya sayap kan nggak bisa. Dia juga bisa naik dari bumi ke surga seperti burung begitu. Jadi sebenarnya segala yang ada di sana adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat dengan mata
jasmani ini. Lalu kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Yohanes, dituliskan dalam Wahyu 4 ini yang sudah kita baca. Dikatakan dalam ayat 3, dia duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepalanya. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Bapak, Ibu dan Saudara, sekali lagi Yohanes dibawa Allah, disuruh naik masuk ke surga. Dan di sana ia melihat takhta, tapi dia tidak bisa menggambarkan. Dia katakan takhta itu seperti permata yaspis, permata sardis, pelangi melingkupi takhta, gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Jadi satu kemuliaan yang tak dapat dibayangkan. Di samping kemuliaan ada sesuatu yang menakutkan. Dari takhta itu keluar kilat, bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta. Itulah ketujuh roh Allah. Ayat 6 mengatakan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah takhta itu dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata, dan di sebelah muka dan di sebelah belakang. Bapak Ibu Saudara sekalian, penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yohanes ini merupakan suatu gambaran tentang kemuliaan Allah di dalam surga yang tidak bisa digambarkan sebagai yang kita pikirkan atau kita lihat. Di atas ada sebuah takhta, dan di atas takhta itu ada api yang menyala-nyala, ada guru, ada kilat di atas di takhta itu, dan di takhta itu terdiri dari sesuatu yang kelihatan luar biasa. Saudara tidak dapat membayangkan karena tidak tahu, ya. Saya juga tidak tahu, mungkin saudara tahu. Permata yaspis, permata sardis, pelangi melingkupi takhta itu, gilang gemilang bagaikan zamrud. Itulah takhta kemuliaan Allah. Dan di bawah takhta itu ada seperti 4 makhluk. Ada binatang buas, ada wajah manusia, ada burung, dan ada yang lain. Apa itu sebenarnya? Itu hanya menggambarkan tentang makhluk hidup dan alam semesta ini yang berada di bawah kekuasaan takhta ini. Kemudian ada 24 tua-tua, 24 tua-tua, dan mereka duduk di takhta mereka masing-masing. Mereka memakai apa? Mereka memakai apa? Loh, ayat tadi mereka memakai mahkota dari emas yang bilang-bilang. Kemudian ke 4 makhluk dan
24 dari tua-tua tadi. Mereka menyembah Allah, memuji, mengagungkan Allah. Dan mengatakan apa? Kudus, kudus, kudus. Kemudian 24 kata itu siapa saudara? Kalau keempat makhluk tadi menggambarkan makhluk, semua makhluk di dunia dan alam semesta ini. Ke-24 makhluk menggambarkan 12 suku bangsa Israel. Kenapa 24? Ada 12 lagi yang sama seperti bangsa Israel, yaitu anak-anak Tuhan yang ada di dalam dunia. Siapa yang percaya Yesus Kristus dan bertobat kepadanya, dia bagian dari ke-24 tadi. 24 tadi hanya mewakili kita dengan umat Israel. Kenapa umat Israel? Keturunan Abraham yang memang dipilih Allah untuk melahirkan sang juru selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua hal. Kalau kita mau menyembah Allah dengan sungguh, dengan benar, ada dua hal. Kalau kita mau masuk dalam kemuliaan Allah yang disediakan bagi kita. Pertama tadi ada kata kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dalam penyembahan itu disebutkan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kalau kita telah diangkat menjadi anak Tuhan, maka kalau kita hidup menyembah Allah, berarti kita akan hidup dalam kekudusan. Amin. Kita hidup di dalam kekudusan. Kita buka sekarang kitab Efesus pasal 3, Kolose pasal 3, mulai ayat 1 sampai 4, saya bacakan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Kita yang ditebus oleh darah Yesus itu, kita adalah orang-orang yang sedang menuju kepada kemuliaan surga. Kemuliaan surga itu kita miliki pada satu kali kelak waktu Tuhan Yesus datang mengangkat orang percaya yang setia kepadanya. Dan orang-orang setia yang sudah mati tiba-tiba dari kubur, apa saudara? Dari kubur-kubur mereka bangkit, tapi bangkit dengan tubuh yang baru. Kita yang pada saat Tuhan Yesus datang di awan-awan masih hidup, kita tiba-tiba dalam sekejap mata tubuh kita diubah. Tiba-tiba kita bisa seperti apa saudara? Bisa seperti apa Mbak Angel?
Kita bisa seperti apa? Atau seperti siapa? Kita seperti malaikat tadi loh, yang seolah-olah kita gambarkan ada dengan tubuh yang baru, tiba-tiba kita terangkat naik dan bertemu Tuhan di awan sana. Bukan anak kita yang ada di sini, kita di seluruh dunia yang ikut Yesus, percaya, bertobat, setia kepadanya. Satu kali kelak kita akan menerima kemuliaan kita, hidup dalam kemuliaan, dan kita akan memerintah bersama dengan Dia di dunia ini, tetapi kita sudah menjadi makhluk yang berbeda. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau dikatakan kita hidup mengagungkan Tuhan, kita hidup kudus. Artinya, mari kita lihat yang berikut. Mengagungkan Dia dengan hidup dalam kekudusan. Pertama, kalau kita lihat dari Kolose 3 ayat 1 sampai 17, kita akan melihat ada yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, karena kamu akan melihat kemuliaan dan menerima kemuliaan akan bersama-sama dengan Kristus, maka apa di sana dikatakan? Maka apa? Carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Apa tidak boleh berpikir? Ya, tentu tidak bisa. Tidak ada manusia yang bisa lepas dari berpikir. Tetapi pikiran, hati kita, hidup kita tiap hari itu jangan bulat di dunia ini, dengan segala hal yang ada di dunia ini, dengan segala yang mungkin saudara senangi, saudara mungkin nyaman di dunia. Kalau kita hanya bulat di situ, kita tidak memiliki pengharapan hidup kekal. Marilah kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Pertama, matikanlah yang mendatangkan kebinasaan. Ayat 5. Ayat 5-6 tolong dibaca. Kolose 3 ayat 5-6. Kolose 3 ayat 5 sampai 6. Manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan menyembah berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Pertama, matikanlah. Apa saudara? Apa yang kita bunuh? Yang kita matikan? Matikanlah segala sesuatu yang duniawi yang membawa kepada kebinasaan. Apa itu? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Anak-anak muda, hati-hati. Masa ini anak-anak muda dibawa oleh kuasa kegelapan untuk masuk dalam kehidupan seperti yang dikatakan di situ,
percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, penyembahan berhala. Kenapa? Ada satu murid saya dulu yang sudah tamat, dia punya pacar. Dia punya pacar, tapi pacarnya di luar sana. Lalu pacarnya mengatakan, ayo kita hubungan seksual. Lalu wanita ini menolak dan dia dimarahi, diolok-olok luar biasa. Kamu anak doeso, nggak ngerti kemajuan zaman, nggak ngerti dan lain sebagainya. Saudara, anak muda perhatikan bahwa free sex itu menjadi bagian anak muda bahkan di negara-negara Kristen sekalipun. Di negara-negara Kristen sekalipun ada pandangan bahwa free sex adalah sesuatu yang hebat, yang maju pada saat ini. Hati-hati ya, hati-hati cucuku yang masih muda-muda ini ya. Jangan sampai engkau ditipu oleh si iblis. Jangan sampai engkau ditipu oleh si iblis. Si iblis kalau menipu seperti tadi, surga itu, neraka itu tidak menyenangkan. Baik, tahun-tahunnya ya itu. Jadi perhatikanlah hidup ini. Jangan masuk di dalamnya. Kenapa? Karena semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang durhaka. Bisakah anak-anak Tuhan, kadang-kadang yang menjadi masalah adalah yang wanita, akhirnya mengalami sesuatu yang merusak seluruh kehidupannya karena mengikuti yang dianggap kemajuan zaman. Mari lepaskan diri dari itu, karena itu hanya promosi dari si iblis, supaya engkau bisa dibawa ke neraka. Yang berikut, pertama kita matikan semua yang mendatangkan kebinasaan tadi. Yang kedua apa? Buanglah yang mengotori kekudusan. Kalau salah satu dari antara anak-anak muda ini mau ke gereja tapi lapar, terus beli makanan, mungkin yang dibeli es krim lah, sesuatu yang ini yang menurutnya enak ya, kemudian dimakan. Waktu dimakan tiba-tiba es krim itu jatuh ke bajunya ya. Jatuh ke bajunya. Lalu apa yang kira-kira dilakukan? Apa nggak apa-apa ke gereja ini aja gitu? Tentu tidak. Tentu akan berusaha untuk menghilangkan noda yang ada di baju. Menghilangkan noda yang ada di baju itu supaya nggak kelihatan kotor. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, lihatlah apa yang dikatakan firman Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, saling mendustai. Siapa yang nggak pernah marah?
Siapa yang pernah berkata-kata kotor? Siapa yang pernah bohong? Semuanya itu kata Tuhan, buanglah, bersihkanlah baju kehidupan. Bersihkanlah baju kehidupanmu dari kekotoran. Kalau engkau kadang-kadang bohong, berkata kepada Tuhan, ampuni, saya mau jadi tulus dan jujur. Kalau engkau kadang-kadang marah, kadang-kadang iri hati, kadang-kadang benci, pernah benci nggak? Pernah benci nggak? Pernah. Buang itu benci. Kalau tidak, itu mengotori pribadi kita, mengotori hidup kita. Benci, kemarahan, fitnah. Wah, kita itu adalah manusia surgawi yang penuh dengan kemuliaan surga. Jangan dikotori dengan segala sesuatu itu. Terus, setelah kita membuang yang kotor, kenakanlah apa? Kenakanlah apa yang sering digambarkan seperti ini? Kenakan apa? Cinta. Kenakan cinta, tapi cinta ilahi. Cinta agape, untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Ayat 11 mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yunani atau orang Yahudi atau orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar, orang Skit, Buddha atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua di dalam semuanya. Kita yang menjadi anak Allah, tidak ada perbedaan. Kalau engkau merasa cantik, anak-anak perempuan, kalau engkau merasa cantik, jangan sampai engkau mengatakan aku paling cantik. Cantiknya itu, Alkitab mengatakan cantiknya itu apa? Cantiknya itu seharusnya cantik tingkah laku, tutur kata, bukan cantik wajah. Cantik wajah yang bersyukur, tetapi bukan itu. Yang Allah inginkan kita itu menjadi manusia-manusia kudus, manusia-manusia surgawi. Benakan kasih, memiliki damai sejahtera. Kalau di dalam rumah tangga sedang ada masalah antara suami istri, dalam kehidupan keluarga ada persoalan-persoalan yang berat, mungkin ada kecemburuan, ada hal-hal yang macam-macam. Adakah damai sejahtera di dalam hati? Ada tidak damai sejahtera? Kalau engkau sedang mengalami masalah, mengalami persoalan, ada nggak damai sejahtera di dalam hati? Ya, sebenarnya kalau kita melekat kepada Kristus, walaupun ada masalah, tetapi damai sejahtera Tuhan bisa ada di dalam
hati. Tetapi kalau yang dipikirkan masalah, yang dipikirkan persoalan, yang dipikirkan keuangan yang sulit, yang dipikirkan orang lain yang tidak mau menolong, orang lain yang tidak baik, orang lain yang pikir, orang lain yang membuat saya kekurangan dan lain sebagainya, maka tidak akan ada damai sejahtera. Tetapi walaupun menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup ini, ya, kebanyakan para ibu-ibu di sini lebih banyak ibu-ibu daripada bapaknya, ya. Ibu-ibu sering kali menjadi orang yang merasa tertekan, merasa sedih, merasa berat dengan segala persoalan yang ada di rumah tangga. Tetapi ketahuilah, kalau engkau melekat pada Tuhan, engkau ada damai sejahtera. Karena Tuhan ada di dalam hatimu, Dia memberi kekuatan kepada kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bertumbuh di dalam Dia, hidup dalam kekudusan, dan yang dikatakan dalam ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Apa ini? Mulut. Mulut itu penting nggak? Penting. Kalau nggak ada mulut, Joli nggak bisa makan. Kalau nggak ada mulut, kita tidak bisa menyampaikan sesuatu kepada yang lain. Tapi mulut ini sering dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menghancurkan orang lain, dan bahkan sebenarnya menghancurkan diri kita sendiri. Siapa yang suka gosip? Gosipkan temannya, ya. Ada yang ngacung. Kadang wanita-wanita suka gosip, tetapi pria-pria juga kadang-kadang gosip, ya. Dia kadang-kadang gitu. Iya. Kalau kita pakai mulut ini untuk gosip, untuk bully teman, untuk merendahkan orang lain, untuk mengatakan yang jelek-jelek, maka hidup kita ini seperti ada kotoran yang menempel. Hidup kita tidak kudus di hadapan Allah. Mari jangan pakai mulut ini untuk sesuatu yang negatif. Seorang wanita telah gosip, telah mengisukan pendetanya, macam-macam, banyak yang dikatakan. Satu saat dia sadar dan dia datang kepada pendetanya. Dia bilang, Pak Pendeta, maafkan saya ya, saya sudah mengatakan yang tidak. Iya, tetapi untuk kamu mengerti, mari bawa kemari kapuk atau kapas. Tahu ya kapuk? Atau kapas. Bawa kemari kapas, ditaruh di satu tempat. Terus dia nurut. Dia bawa kapas itu, dia bawa kapuk itu kepada pendeta. Sekarang pergilah ke jalan sana. Lemparkan kapas itu. Lemparkan.
Ya sudah akhirnya dia lemparkan, dia melakukan. Kemudian pendetanya katakan, coba sekarang kamu ambil kapas itu kembali. Coba sekarang kamu ambil kapas itu kembali. Dia bilang, ya nggak bisa Pak Pendeta, karena sudah diterbangkan angin kemana-mana. Saudara, ingatlah bahwa mulut ini kalau kita pakai untuk yang negatif itu kita keluarkan dari mulut ini, tidak hanya tinggal di satu tempat, tetapi yang negatif itu akan kemana-mana. Apalagi kalau itu fitnah, apalagi kalau itu merendahkan orang lain, apalagi kalau itu kata-kata yang menjijikkan. Semua itu akan pergi kemana-mana dan kita tidak akan bisa mengambilnya kembali. Walaupun wanita itu sudah minta maaf, dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sudah kemana-mana. Tujuan pendetanya apa? Jangan berbuat lagi. Kalau engkau berbuat lagi, engkau telah menabur segala yang negatif dan kemana-mana, itu menjadi sesuatu yang sulit untuk diambil kembali. Mari kita memakai mulut kita untuk apa, saudara? Ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antaramu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Marilah jangan mulut kita untuk hal yang negatif. Jangan mulut kita untuk merusak citra orang lain. Mari Tuhan memberi mulut supaya dari mulut kita keluar firman Tuhan. Jika firman Tuhan ada di dalam hati, maka yang keluar dari mulut kita adalah firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan yang keluar itu ada kuasa dari surga menyertai firman itu dan menjadi berkat, menyelamatkan orang. Ingat saudara, kuasa dari surga itu luar biasa. Pada waktu Yohanes menulis kitab Wahyu, Yohanes itu sedang dalam tawanan di suatu pulau Patmos, dibuang di sana. Dan orang-orang Kristen pada waktu itu sedang mengalami aniaya dari pemerintahan Romawi. Tetapi di dalam penglihatan itu dikatakan bahwa ke-24 tua-tua itu seperti bangsa-bangsa yang dijajah dan tunduk di bawah kekaisaran Romawi. Pada saat raja-raja itu menghadap kaisar Romawi, maka mahkotanya akan diambil, dilepaskan, dibuang di hadapan kaisar Romawi dan mereka sujud kepada kaisar Romawi. Itu yang dilakukan oleh raja-raja di dunia pada masa itu. Saudara, kalau kita menghargai Tuhan sebagai Dia yang maha tinggi, yang penuh dengan kasih kepada kita, marilah kita seperti 24 tua-tua itu yang membuang mahkota kita. Artinya kita menundukkan diri di hadapan Allah untuk hidup menurut firman. Mungkin kita mengalami aniaya seperti orang-orang di
dunia pada masa pemerintahan Romawi. Mungkin kita mengalami aniaya, tetapi Dia yang Maha Tinggi akan beserta dengan kita. Kalau kita menaklukkan diri kita di bawah kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi kadang-kadang coba bayangkan, saya ingin jadi seperti 24:22. Segala kemuliaanku akan aku buat, dan aku akan sujud menyembah Allah, melakukan apa yang Allah kehendaki. Marilah kita berikan hidup kita seperti itu. Kita memuliakan, kita mengagungkan Allah, kita menyembah Allah, kita buang kemuliaan bagi diri kita sendiri. Mari kita datang kepadanya, kita akan menyanyikan satu kor. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan kor, oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita berdiri.
Natal yang akan datang. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada siang hari ini ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Bapa. Kami percaya Tuhan, semua yang hadir ini telah menerima berkat firman-Mu Tuhan. Kami yang hadir telah menerima berkat yang daripada surgawi. Kami percaya Tuhan, firman-Mu akan tertanam di hati kami masing-masing dan kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus, kami akan matikan segala sesuatu yang tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan pimpinan Roh Kudus, kami akan melakukannya ya Tuhan. Kau telah memampukan kami sehingga kami boleh hidup kudus di hadapan-Mu. Dan biarlah segala kehendak-Mu boleh kami lakukan ya Tuhan. Kami percaya saat ini Tuhan, Kau telah memberkati kami, Kau telah memberikan kami telinga seorang murid, dan Kau telah memberikan kami menjadi orang-orang yang menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh Kudus-Mu senantiasa melingkupi hidup kami. Dan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang menghalangi kami untuk datang kepadamu, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya Tuhan, apabila kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami kepadamu, Engkau akan melayakkan kami ya Tuhan. Dan kami akan membuang segala sesuatu yang menjijikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan perantaraan Roh Kudus, kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Kau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memakai lebih hari, lebih heran di dalam Engkau. Dan membawa kami jemaat-Mu untuk lebih lagi setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang telah menerima berkat-Mu. Dan biarlah damai sejahtera sukacita tinggal tetap di dalam setiap hati kami. Dan biarlah Tuhan segala kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapa di dalam surga, siang hari ini kami sudah mengucap syukur oleh karena anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan, oleh karena kasih setia Tuhan, kami boleh ada di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati firman yang mendapat kami. Kami mengucap syukur kami boleh memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang penuh kuasa dan kuasanya tidak akan pernah berubah. Kami mengucap syukur kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang berkuasa atas langit dan bumi dan atas segala cuaca yang ada. Kami mengucap syukur kami boleh merasa bangga boleh memiliki Allah seperti Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau serahkan segala sesuatu yang kami rencanakan Tuhan untuk Natal pada tanggal 29 Desember nanti ke dalam tangan kasih. Bapa, kami mohon saat ini kiranya kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat perayaan Natal. Kiranya kuasa-Mu boleh bekerja dengan luar biasa melalui hamba-Mu ya Bapa, sehingga melalui hamba-Mu jiwa-jiwa yang kami undang, jiwa-jiwa yang datang boleh menerima kuasa daripada-Mu. Lebih daripada itu Bapa, kami rindu mereka yang kami undang boleh membuka hati untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau akan memberikan cuaca yang cerah sehingga pelaksanaan perayaan Natal kami boleh berjalan dengan baik. Kami juga mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan Tuhan. Segala sesuatu yang kami pakai, kami gunakan untuk perayaan Natal. Kami percaya Tuhan tidak ada hambatan apapun. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Baik musik maupun CD, baik air, listrik, dan lain sebagainya Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh baik Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau juga melindungi kami. Engkau menaungi kami
karena kami berserah kepada Tuhan. Engkau yang melindungi kami, menjauhkan dari segala hal yang tidak kami inginkan, dan Natal boleh berjalan dengan damai sejahtera Engkau. Bapak, kami juga bersyukur bahwa Engkau juga memberikan nikmat kepada kami, penolong kami untuk latihan-latihan yang ada. Tuhan memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan kepada kami semua, sehingga apa yang kami lakukan semua boleh berjalan dengan baik. Kami boleh sungguh-sungguh berlatih untuk kami boleh mempersembahkan yang terindah bagi Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur bahwa Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu di tempat ini. Kami mengucap syukur berkat-Mu berlimpah bagi kami ya Tuhan, sehingga dana yang kami perlukan boleh tercukupi Bapak. Kami percaya Allah kami berkuasa, Allah kami sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu kami tidak khawatir. Tuhan memberkati sidang jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan setiap hati dari anak-anak-Mu yang mengambil bagian pada pelayanan. Oh, Roh Kudus, kami mohon urapan-Mu atas kami Bapa. Satukan kami dalam satu kasih, satukan kami dalam satu visi dan misi Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan Bapa, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi kami masing-masing, tapi yang kami lakukan biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Satukan kami Tuhan, satukan hati kami, sehingga pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur. Engkau juga menolong seksi perlengkapan Tuhan. Semuanya Tuhan, Engkau memberikan kelancaran, Engkau memberikan kemudahan, dan Engkau memberkati setiap bapak-bapak yang melakukan perlengkapan ini Bapa. Kami percaya Tuhan berikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan setiap acara ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Roh Kudus-Mu melawat kami. Kami rindu suasana surga turun di tengah-tengah perayaan kami. Kami rindu hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami ya Bapa, sehingga setiap jiwa yang kami rindukan mereka boleh diselamatkan Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih, sungguh kami mengucap syukur. Tuhan sudah memberkati kami. Serahkan segala doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan pada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang memimpin kita, yang melindungi kita, yang memberkati kita, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Silakan duduk saudara. Ada